Pak semuanya? Bagaimana fungsinya dan lurus dan rapi? Nah, jadi sebelum belajar, mari kita awali dengan berdoa. Silakan kita berdiri temannya. Cukup dong, Silakan siapa yang mengaji sekarang? Silakan minta. Pendek siapa yang sekarang?
الصالحات فلهم أجر غير ممنون وما يكذبك بعد بالدين أليس الله بأحكم الحاكمين صدق الله العظيم. Nah, alhamdulillah kita sudah selesai membaca Al-Quran. Selanjutnya Bapak pesan dulu ya. Lesti, Elvina, Farid, Nina, Natasha, Raul. Mana Raul? Oh, apa? Ada kabarnya? Ya. Apa? Lesti, Niki, Yanggi. Bagaimana kabarnya pada pagi hari ini? Nah, baik. Nah, jadi ada satu orang temannya yang tidak hadir. Tahu kenapa tidak hadir? Tidak. Marawan dengan siapa berdekatan dengan Marawan? Mila. Apa melihat Raul tadi pagi? Nah, Bapak berharap ya, semoga anak Bapak sehat semuanya, sehingga tidak ada lagi yang libur. Nah, sayang kan kalau libur berapa nanti pelajaran yang tertinggal. Nah, kemarin kita telah masuk pelajaran membaca data. Nah, kemarin kita telah lihat data di mana lihat data? Nah, kita telah membaca data-data yang ada di kantor kemarin. Ada jumlah siswa, ada jenis kelamin, berapa jumlah murid perempuan, laki-laki. Nah, sekarang kita akan melanjutkannya lagi. Sekarang kita akan melanjutkan, kemarin sudah membaca data, sekarang kita akan melanjutkannya lagi, yaitu mengumpulkan data dan menyajikannya dalam bentuk tabel. Nah, kemarin kita lihat data kan ada di kantor kan? Nah, sekarang kita akan menyajikan data seperti itu. Bagaimana caranya? Itu yang kita pelajari hari ini. Nah, jadi tujuan pelajaran kita hari ini adalah, nah, sekarang, nah, ini tujuannya. Apa yang pertama tujuannya? Melalui diskusi kelompok, suasana mengumpulkan data menjadi banyak daerah. Nah, ya bagus. Yang kedua? Siswa dapat menyajikan data berdasarkan bentuk tabel melalui diskusi kelompok. Nah, jadi anak-anak Bapak setelah belajar hari ini tujuannya harapkan Bapak nanti bisa bagaimana mengumpulkan data, terus bagaimana nanti menyajikan data dalam bentuk tabel. Nah, sekarang coba amati gambar yang ada di layar. Nah, gambar apa itu? Orang berkorban dan masyarakat. Nah, cuci tangan siapa bisa biasanya? Ayo, gambar apa itu? Lagi. Mengukur tinggi. Mengukur tinggi. Yang lain apa lagi? Vicky. Mengukur berat badan. Mengukur berat badan. Pernahkah anak Bapak melakukannya? Pernah. Kapan melakukannya? Saat belajar posyandu. Posyandu. Pada awal masuk kelas 5 kemarin ada mengukur berat badan. Ada? Nah, jadi itu kegiatan. Jadi ini adalah salah satu kegiatan untuk mengumpulkan data. Nah, sekarang coba lihat lagi. Nah, ayo gambar apa itu? Nah, siapa bisa? Ada yang tahu? Orang lagi apa itu? Orang melihat data. Orang melihat data. Di mana dia melihat data itu? Di kantor ya. Nah, apakah orang tersebut yang membuat datanya? Tidak. Tapi apa yang dilakukannya? Melihat atau mengumpulkan. Nah, sekarang coba lihat yang pertama. Nah, yang pertama itu apakah anak-anak itu langsung dia mengumpulkan datanya? Ya. Nah, kalau langsung dia mengumpulkan datanya, apa nama datanya? Kemarin sudah kita bahas kemarin. Ayo siapa ingat?
kalau langsung kita mengumpulkan data, berarti datanya data apa namanya? Nah, apa? Primer. Data? Bagus, namanya data primer. Jadi kan data primer tuh kita langsung mengambil data tersebut. Nah, sekarang yang nomor 2. Nah, ayo nomor 2. Secara tidak langsung. Cara tidak langsung. Apa namanya? Ada yang tahu? Tadi yang kalau langsung dia primer. Kalau tidak langsung apa? Bagus, namanya adalah data sekunder. Jadi kalau data itu kita yang langsung mengumpulkan itu primer. Tapi kalau data itu kita ambil dari kantor wali, misalnya dari kantor camat, itu namanya data sekunder. You understand? Yes. Nah, mari sekarang kita lanjut. Biar makin semangat, coba kita is breaking sebentar dulu ya. Nah, silakan berdiri. Berdiri di belakang kursi lah. Nah, belakang kursi masing-masing. Jadi biar makin semangat, semuanya joget ya. Nah, sekarang Bapak ada video. Mau chicken dance atau senam beruang atau penguin? Yang mana? Penguin? Iya. Nah, ikuti gerakan penguinnya ya. Nah, semuanya bergerak. Dia gerakannya kiri kanan sama kakinya ya. Ya, ya, kiri kanan. Nah, maju. Ya, mundur. Nah, ini ya bagus. Nah, jadi kita lanjutkan. Sekarang pekerjaan anak bapak lagi. Anak-anak bapak akan dibagi nanti berkelompok. Bagaimana kelompoknya? Maunya? Laki sama laki. Laki sama laki, perempuan sama perempuan. Ya, berarti 2 kelompok. Nanti masing-masing kelompok ada nanti jenis datanya. Silakan pilih mana yang disuka. Mau mengumpulkan data yang mana nanti. Setelah itu baru sajikan data tersebut dalam bentuk tabel. Nah, nanti dalam kelompok silakanlah saling berdiskusi nantinya. Nah, sekarang silakan berkelompok dulu. Yang sebelah sini laki-laki, sini perempuannya. Ini dia jenis datanya. Di sini ada 4 jenis data. Ada data berat badan siswa kelas 5, ada data tinggi badan siswa kelas 5, ada data hobi siswa kelas 5, ada data cita-cita siswa kelas 5. Silakan pilih nanti satu, masing-masing kelompok cuma 1 data ya. Nah, sekarang Pak beri waktu beberapa menit, silakan sepakati mana data yang mau diambil. Silakan grup perempuan dan grup laki-laki. Nah, diskusi dengan temannya mana yang sudah disepakati? Sudah. Sudah? Grup laki-laki mau pilih jenis data yang mana? Berat badan. Berat badan. Dan perempuan? Hobi. Hobi. Nah, jadi sekarang silakan dikumpul datanya. Jadi datanya itu cukup anggota kelompok saja, misalnya
kalau laki-laki kan berat badan, silakan ditimbang berat badan masing-masing. Kalau yang perempuan hobi, silakan ditanya teman kalau bisa boleh semuanya tuh. Hobi. Kalau yang laki-laki mau semuanya, terserah. Bagaimana perempuan mau? Berarti ini hobi semuanya nanti kumpulkan. Laki-laki berbadan semua kumpulkan. Kalau laki-laki berbadan silakan ambil timbangan di lemarinya. Kalau perempuan bagaimana cara mengukur datanya nanti? Tanya sama teman itu diwawancara temannya ya. Nah silakan bekerja sekarang selama bekerja. Ya. Nah sepakati dulu siapa yang suka timbang, siapa yang mencatat nanti itu ada yang mencatat nanti namanya, berat badannya, silakan ambil bukunya sepakati. Boleh. Ya kasih 5. Nah, berarti itu ingat kalau data itu ada kepalanya ya, ada judulnya. Ya silakan bila dibikin namanya biar nggak bingung, coba berurutan saja namanya, nama pendek. Sedangkan yang pertama namanya kan Desti, nomor 2 kan, baru diwawancara temannya nanti. Kalau Rahul tidak ada, nggak usah dibikin nama Rahul karena Rahul libur ya. Berarti berapa jumlah semuanya? Berapa lagi? Ya. Ya. Ini bikin urutnya ada perubahan. Ya. Jadi berbagi, saling bantu nanti. Mulai lagi bekerja. Siapa yang bacakan namanya? Silakan. Siapa pertama? Desti. Udah selesai Desti? Coba bantu teman yang laki-lakinya berapa berat badannya. Silakan. Lihat nanti lihatnya. Dilihat nanti. Berapa? 36. 36. Silakan. Siapa yang mencatat? 36 siapa? Ya. 36. Siapa lagi? Ini namanya. Gantian belum juga. Silakan Meta. Yang perempuan tetap jalan ya. Laki-laki siapa? Tanya nanti. Dia hobi berarti kan? Tanya hobinya siapa nama lu pertama? Farid. Apa lagi namanya? Kesini lah. Nanti bola kaki, serta. Indonesia. Kapan kemasan? Apa lagi? Panggil ya perempuan juga panggil boleh temannya, datangi temannya. Biar selesai. Silakan Mila. Silakan Mita. Yang perempuan udah selesai. Berarti masing-masing kelompok udah selesai. Ini kumpulkan datanya. Ada lagi yang tinggal tidak? Udah lengkap ya. Berarti ada bapak masing-masing kelompok sekarang sudah ada data. Ada yang data berat badan, ada juga yang datanya hobi. Tugas selanjutnya dari data yang telah dikumpulkan tersebut, silakan masing-masing kelompok sajikan data itu ke dalam bentuk tabel. Untuk membantu anak bapak masing-masing kelompok, silakan lihat bukunya halaman 200 dan 201. Di sana ada bentuk tabelnya. Untuk membantu sekarang, silakan masukkan data tersebut dalam bentuk tabel. Silakan saling berdiskusi. Bagaimana? Pusing? Biar tidak pusing, coba perhatikan bapak.
Biar fokus kita ya, karena mungkin sudah capek atau kurang fokus karena mengukur, mewawancarai temannya. Sekarang coba diam dulu sejenak. Duduk baik-baik, mungkin tangannya taruh di atas meja. Semuanya ayo, anak bapak, nanti mencatatnya. Fokus, tutup matanya. Sekarang fokus saja pada diri sendiri, berpikir dalam hati. Coba tarik nafas pelan-pelan, kemudian lepaskan. Hembuskan lewat mulut ya. Tarik lagi, tenangkan pikiran. Lepaskan pelan-pelan. Nah, bagaimana rasanya? Apakah masih gundah? Bagaimana rasanya setelah melakukannya? Tenang. Good. Sekarang silakan lanjutkan diskusinya. Ya. Sekarang masukkan dalam tabel lagi seperti ini. Tabelnya cukup. Ini kan nama siswa. Ini ya. Nanti angkanya beratnya diurutkan dari yang mana? Dari yang kecil yang besar. Ini bagaimana? Kolomnya ini kan nama siswa. Di sini berarti apa sih nama siswa? Nama saya sini. Ya. Apa? Tinggi badan. Ini daftarnya apa? Nah, berarti di sini hobi, di sini. Dan misalnya nanti bola kaki berapa orang ada di sini. Sehingga jumlah air nanti sesuai dengan jumlah berapa? Sesuai dengan jumlah siswa nanti. Kalau ada nanti sini 7, data kita 8, berarti ada yang salah nanti jumlahnya itu. Nah, ini dia. Ini apakah nama tadi di sini? Apa sini nama? Tidak. Apa dong? Ya. Good. Ini santai lagi ya. Kamera. Tapi di situ apa kok? Makanya. Misal tadi kita berat badan 30. Berapa 30? Itu di sekolah tak? Ingat ya, setiap data ada judulnya. Setiap tabel pun harus ada judulnya. Ada judulnya. Kalau nggak pusing orang ini tabel apa ini katanya. Iya, karena dia tabel itu tabel lagi. Kalau tadi pertama kan data itu data kan, nah sekarang ganti dia. Nah, silakan saling bantu temannya. Mungkin ada masa kesulitan. Nah, silakan berbagi dengan temannya. Namanya kita diskusi kelompok ya. Saling memberi, saling menghargai. Kalau ada temannya yang kurang paham, dijelaskan. Karena hasilnya untuk bersama nanti. Bukan V itu 5 ya. Itu 5 Romawi itu. Ya, betul ya. Kolomnya ini betul. Nah, bagaimana? Masing-masing kelompok sudah selesai? Sudah? Nah, sekarang masing-masing kelompok coba sepakati siapa yang akan menyajikan data tabelnya di depan. Silakan disepakati. Sepakati. Sepakatilah. Sekarang tampil keduanya karena di papan tulis bisa itu. Yang di sebelah kanan Bapak
kelompok perempuan, yang lebih dapat laki-laki menyajikan datanya. Nah, yang lain tolong perhatikan hasil kerja temannya ya, tabel saja. Tapi bikin dari judulnya. Nah, ya. Silakan. Yang lain perhatikan ya, temanya menyajikan, kita perhatikan. Nanti kalau ada tanggapannya, nanti ditanggapi selesai teman kita membuatnya. Nah, sekarang ini dia. Ini hasil diskusi masing-masing kelompok. Coba ini kelompok perempuan. Silakan, ada tanggapan buat laki-laki. Silakan lihat bagaimana tabelnya. Tabelnya sudah lengkap? Sudah. Sudah? Kemudian jumlahnya betul di 8? 8 berarti yang bola kaki ada berapa orang itu? 4. Badminton? 2. Bola voli? 2. Berarti jumlahnya 8. Karena kita jumlahnya 8 ya. Ya, beri tepuk tangan untuk grup perempuan. Bagus sekali. Sekarang grup perempuan, coba lihat. Ini hasil kursi kerja laki-laki. Bagaimana, ada yang kurang? Jadi berat badan yang 26 kilo ada berapa orang? 3. 27? Yang 32? 33? 36? Yang 50? Berarti jumlah semua ada adalah apa? Ya, bagus, tepuk tangan untuk laki-laki. Nah, tepuk tangan semuanya. Nah, jadi semuanya sudah bisa. Seperti inilah anak-anak bapak kita menyajikan data dalam bentuk tabel. Cuma ada sedikit yang perhatikan. Contoh dalam penulisan itu nanti ada seimbang. Kalau huruf pertama nanti memakai huruf besar. Ini juga berimbang nanti. Coba lihat di bukunya. Apakah betul seperti itu? Berimbang ya kan? Di tengah jumlahnya juga. Ini juga perhatikan kalau menulis tentu kita di atas lebih dulu, terus ke bawah ya, sehingga berurutan. Jadi untuk hasil very good ya semuanya. Nah, jadi seperti itulah anak-anak bapak mengumpulkan data dan menyajikan data dalam bentuk tabel. Nah, sampai saat ini ada yang ingin bertanya? Kayaknya kepalanya aware ya. Nah, sekarang biar semangat, berdiri lagi. Nah, ayo. Kita chicken dance ya. Chicken dance. Nah, semuanya jadi bila geser di sana belakangnya bunga bila mundur belakang depan sudah. Nah, semuanya are you ready? Silakan. Inilah pembelajaran kita pada hari ini dalam mengumpulkan data dan menyajikannya data dalam bentuk tabel. Masih ada yang bertanya?
Nah, kalau begitu, mari kita simpulkan pelajaran kita hari ini. Jadi data itu terbagi berapa tadi? Ayo siapa yang bisa? Dua. Dua. Lagi apa saja? Data berat. Yang lain? Primer Primer dan sekund. Data yang kita kumpulkan apa kita saja lalu apa? Tabel. Nah, kalau datanya dalam bentuk angka, bagaimana kita apakan angkanya? yang terkecil. Nah, berarti kita kita urutkan. Bagus. Kalau dia tidak berupa angka, berarti kita menulisnya berdasarkan apa? Kesepakatan kita lagi kan? Nah, paham kan? Nah, berarti itulah pelajaran kita pada hari ini, anak bapak. Semuanya tidak lagi bertanya. Sekarang kita di belakangnya ada apa itu? Nah, sekarang silakan dipilih emoji atau emoji yang di belakang sesuai dengan kondisi kita. Jujur ya, bagaimana perasaan anak-anak bapak setelah melaksanakan pembelajaran tadi? Kalau seandainya masih ragu, pilih motion ragu. Kalau sedih, itu sedih. Tapi kalau suka dengan pelajaran hari ini, silakan pilih tanda senyum dan love. Tapi kalau pelajaran ini, biasa-biasa saja, pilih yang senyum. Nah, sekarang Bapak mau dari urutan dulu ya. Silakan Desti. Urutan pertama Jackson ya. Silakan. Lihatkan ke temannya. Nah, pada hari ini sedih ya, nggak apa-apa. Lanjut. Meta. Silakan. Nah, bagus. Lanjut. Coba lagi bertiga. Nah, bagus. Lanjut urutan 4. Nah, silakan ya. Bagaimana kondisi hatinya setelah belajar? Nah, lanjut urutan selanjutnya. Nah, lanjut. Ya, boleh harus jujur ya. Itu tidak ada pengaruhnya ke nilai jujur bagaimana perasaan kita. Agar nanti Bapak bisa nanti memperbaikinya. Oh, kenapa sedih? Ya, nanti biar pembelajaran kita menarik lagi. Nah, Vicky. Nah, silakan. Siapa lagi? Yanggi. Nah, ya bagus. Dah, tepuk tangan untuk kita semuanya. Nah, alhamdulillah telah selesai. Sekarang sebelum pulang silakan siap-siapkan lagi. Mbak, kenapa duduk? Bang apa soalnya duduknya bukunya, kursinya tetap dapat berkontak saja. Bukunya, di mana bukunya diambil di sana ditaruh kembali. Nah, kita duduk berkelompok, nanti ya, ada susun dulu bukunya. Jadi buku kita, jadi pertama kita masuk, bangku kita bersih rapi, ya, seperti itu juga. Nah, coba lihat, ada nggak sampah di bangkunya? Rapi, bangkunya, apanya, bukunya, ya. Jadi anak bapak berharap awal kita masuk mejanya bersih, sampah tidak ada, nanti pulang juga seperti itu. Jadi kita biasakan lagi seperti itu. Nah, dengan baiknya pelajaran hari ini, marilah kita ucapkan hamdalah bersama-sama. Nah, sebelum pulang, mari kita akhiri pembelajaran ini dengan berdoa. Silakan ketua repetir temannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah Bapak Ibu, itulah kegiatan proses pembelajaran berdiferensiasi dan pembelajaran sosial emosional yang telah kami laksanakan di kelas 5
UPT SDN 14 Unang. Nah, di dalam membuat perencanaan, saya tidak merasa kesulitan karena saya telah mempelajari juga di modul LMS dan juga saya juga belajar daripada Google maupun YouTube sehingga memudahkan saya dalam membuat perencanaan. Dan alhamdulillah pada proses pembelajaran bahwa pembelajaran sesuai dengan apa yang sudah direncanakan. Di sana terlihat bagaimana pengaruh proses pembelajaran berdiferensiasi dan PSE bagi murid. Anak terlihat sangat semangat, mereka sangat diperhatikan, mereka sangat merasa diutamakan. Hal ini dapat juga kita lihat pada refleksi yang telah dilakukan oleh siswa. Banyak sebagian dari mereka memilih senang dari motion yang telah mereka pilih. Dan pembelajaran yang saya dapat dari pembelajaran ini adalah bahwa pembelajaran berdiferensiasi dan PSE sangat cocok diterapkan di kelas. Sehingga pembelajaran betul-betul disenangi oleh anak sehingga tujuan kita tercapai yaitu membentuk pelajar Pancasila, yaitu pembelajaran yang berpihak kepada murid. Dan untuk kedepannya saya akan selalu menggali dan mendalami proses pembelajaran ini dan insya Allah saya akan menerapkan terus dalam proses pembelajaran saya sehingga tujuannya tercapai, sehingga benar-benar terbentuklah pembelajaran yang berpihak kepada murid, sehingga murid pun merasakan bahwa pembelajaran berpihak kepada murid itu atau yang namanya merdeka belajar benar-benar nyata dan dapat mereka saksikan dan mereka laksanakan dan mereka rasakan. Sekian dulu refleksi dari saya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Saya dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.